Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dari 19 sampai 20 hari lagi kita akan berjumpa dengan satu bulan yang sengaja sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Semoga para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu bulan ini sebagai bulan penuh dengan kerahmatan, bulan penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, para jamaah sekalian, tentu kita juga pasti ada salah, ada dosa, ada khilaf, ada maksiat yang kita lakukan, para jamaah sekalian. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dan membukakan pintu-pintu maaf, pintu taubat kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan petunjuk untuk kita senantiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil berlalu kita juga menatap ke depan. Optimisme yang harus kita gapai, yang harus kita pilih untuk terus menggapai rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat bulan Ramadan, semakin semangat pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman kita, semakin banyak amal-amal soleh yang kita kerjakan dan menutup rapat-rapat pintu dosa dan maksiat. Apalagi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu umur, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak, Allah berkenan mencintai kita para jamaah sekalian, kemudian memanggil kita. Mungkin tahun depan, mungkin pekan depan, mungkin esok, tapi insya Allah kita semua para jamaah sekalian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, izinkan saya pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini mengangkat dan berbicara tentang satu tema. Insya Allah tema ini mudah kita ucapkan, mampu kita ucapkan dalam kondisi apapun para jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim
begitu banyak mengingatkan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau. Apa itu? Untuk senantiasa membasahi lisan kita ini para jamaah sekalian dengan beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari para jamaah sekalian, hari-hari yang kita lalui ke depan bukan semakin mudah. Hari-hari yang akan kita lalui para jamaah sekalian akan semakin berat. Tantangan, hambatan-hambatan, benturan-benturan musibah yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini, dan peluang-peluang kemaksiatan dikemas sedemikian rupa oleh musuh-musuh kita, apalagi syaitan yang senantiasa mengawal kehidupan kita ini untuk tergelincir dalam kesalahan maupun kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Ayo kita banyak beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak pribadi para jamaah sekalian, dan insya Allah kita semua mengajak kita semua tentunya merenung tentang ayat ini, Pak. Kalau kita merenung, Pak, dari subuh tadi sampai panjenengan antum sebelum masuk ke masjid ini, ada nggak kita ini yang bisa bebas dari dosa? Kita ini manusia para jamaah sekalian, nggak ada yang steril dari dosa. Gak ada yang steril dari maksiat. Tidak ada manusia yang kemudian bisa selamat dari kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan para jamaah sekalian, ada gak satu di antara kita yang kemudian selamat hari ini saja, bebas dari kesalahan dan khilafan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dosa mata yang terkadang kita melihat lawan jenis para jamaah sekalian, dan kita menikmati itu tentunya. Dosa lisan yang terkadang kita kemudian mengunjing orang, memfitnah orang, mencaci orang. Dosa telinga yang terkadang mungkin kita mendengarkan omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, diisi dengan nyanyian-nyanyian, perdebatan yang kemudian tidak berujung hingga sampai harus menjatuhkan seseorang. Ini tidak ada jalanan para jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memahami kondisi kita itu. Allah memahami kelemahan kita itu para jamaah sekalian. Maka apa solusi dari itu? Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayo kita banyak beristighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian ini punya satu sifat. Al-Ghafur, Maha Pengampun para jamaah sekalian. Kalau kita bicara keutamaan istighfar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, saya jadi teringat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulam tatlibu. Kalau seandainya kita ini para jamaah sekalian, umat-umat kita ini, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat terdahulu tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat dosa para jamaah sekalian, la dhahaballahu bikum. Maka Allah akan memanggil kita semua. Kita ini Pak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaji'a qaumun yadlibuhum. Kemudian Allah akan mendatangkan umat yang baru, akan mendatangkan manusia-manusia baru para jamaah sekalian. Fayastaghfirullaha lalakum bikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan memberikan rahmatnya terhadap orang-orang yang senantiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat orang muttaqin, sifatul mukminin, sifatul muttaqin, kita ini semua para jamaah sekalian insyaallah termasuk orang-orang muttaqin pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang kemudian yang tidak pernah berbuat salah. Bukan kemudian orang yang tidak pernah melakukan kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu kalau dalam surat Ali Imran para jamaah sekalian, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, kalimatnya, bersegeralah kita meraih ampunan Allah. Kemudian setelah kita meraih ampunan Allah, Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bukan seluasnya Tanjung Sadari pada jamaah sekalian, seluas langit dan bumi. Dan lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Dan itu
dipersiapkan, diberikan terhadap orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lanjutannya para jemaah sekalian? Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memang Pak, Allah masih berbicara terhadap orang-orang muttaqin ini siapa? Orang-orang yang kemudian dia mampu berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi antum para jamaah sekalian dalam kondisi susah berinfak, banyak berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini katanya tahun 2023 para jamaah sekalian, tahun-tahun enggak jelas. Sampean berinfak para jamaah sekalian, antum berinfak. Infak. Ya bani Adam, anfik alaih. Kalau kalian ingin diberikan rezeki sama Allah, diberikan infak sama Allah Subhanahu wa taala, infak di jalan Allah, maka Allah akan berinfak kepada kita para jemaah sekalian. Ini akidah untuk kita semua para jemaah sekalian. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kita lapang para jemaah sekalian, kemudian wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang kemudian mampu menahan amarahnya para jemaah sekalian. Orang para jemaah sekalian kalau dia marah itu tidak tenang perilakunya. Orang kalau marah yang keluar dari lisan ini sampah semua para jemaah sekalian. Orang kalau marah itu justru menambah dosa-dosa baru yang akan dia perbuat para jemaah sekalian. Makanya Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang kemudian mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, kemudian memaafkan saudara-saudara muslimnya para jemaah sekalian. Wallahu yuhibbul muhsinin. Baru kemudian apa para jemaah sekalian? Kita lihat apa lanjutan ayat ini, dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi muttaqin, orang-orang ahlul iman. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian terhadap orang-orang Allah akan memberikan surga yang luas selangit dan bumi. Terhadap siapa? Orang-orang yang berbuat fahisyah, perbuatan keji perilakunya, keji pembicaraannya, keji sifatnya. Ala anfusahum. Kemudian atau dia menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian setelah mereka sadar para jemaah sekalian, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian dia sadar taubat sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunannya. Orang yang kemudian disebut muttaqin para jemaah sekalian bukan orang yang kemudian tidak punya buat salah, tidak buat khilaf, tidak buat maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah memuji orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang kemudian sadar manakala dia bertaubat, istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, sampai kalau antum pernah bunuh orang sekalipun, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau buka Pak, saya kalau buka dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab-bab awal itu, saya rasa tidak ada orang lebih keji, tidak ada orang lebih jahat di muka bumi ini selain zaman dulu Pak, zaman para sahabat ridwanullah alaihi jami'an. Orang zaman dulu bisa bunuh sampai 100 orang, tapi ujung-ujungnya Allah berikan surga, Allah berikan ampunan. Karena dia sadar, kemudian dia berbuat salah, istighfar, mohon ampun sama Allah. Kemudian diberikan rahmat dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampaian para jemaah sekalian, bukan pembunuh, bukan pezina, bukan pemabuk. Kita punya Allah para jemaah sekalian. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku. Kita para jemaah sekalian masih dipanggil sama Allah dengan kalimat penuh cinta dan kasih sayang, wahai hamba-hambaku. Padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya berbuat zalim, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggil kita dengan panggilan penuh kasih sayang, wahai hamba-hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni terhadap segala siapapun yang senantiasa beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara ikhwatul iman, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak, keutamaan dan dahsyatnya istighfar. Kita Pak kalau punya dosa maksiat, tutup jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, mungkin di sini panjenengan antum ada mungkin mantan pejabat Pak, atau mungkin masih saat ini ya bekerja di suatu instansi kemudian punya salah di masa lalunya, kemudian pernah korupsi. Tutup rapat-rapat para jemaah sekalian. Kita punya Allah, Allah Zat Al-Ghafur
yang kemudian senantiasa menutupi aib-aib kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita selama kita sadar, kemudian beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnata ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada jamaah sekalian terhadap kita umat-umat beliau yang pesimis terhadap dosa khilaf yang pernah kita lakukan. Nabi SAW memuji terhadap kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat-umat beliau. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak cucu keturunan Adam alaihi wassalatu wassalam dan pasangannya Hawa alaihi wassalatu wassalam jangan pernah merasa pesimis bahwa setiap keturunan anak cucu manusia ini pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu khata'ina tawabun, tapi sebaik-baik orang yang kemudian berbuat salah dia sadar, dia berfikir pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca lisannya untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah sekalian, seorang nabi, seorang rasul, kemudian maksum, terbebas dari dosa, terjaga, terbebas dari pintu api neraka dan masuk dalam surga firdaus Allah Subhanahu wa taala, masih membasahi lisannya setiap harinya dengan banyak beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yaumi atamara. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari masih membasahi lisan ini dengan banyak beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 sampai 100 kali. Maka rasanya tidak pantas para jemaah sekalian, kita sebagai umat beliau yang penuh dengan khilaf, penuh dengan kesalahan, kemudian tidak mau membasahi lisan kita ini dengan banyak istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari terbaik di antara hari-hari yang lain para jemaah sekalian. Ayo monggo kita manfaatkan untuk mengevaluasi diri kita. Banyak takarub, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, banyak bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas iman dan Islam, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dhammir a'daka da'adin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyatana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah bi rahmatika adzaban yaumil qiyamah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musyarifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.